Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Lia Minowuna. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam keadaan baik-baik bersama keluarga, ceria, sejahtera. Kali ini saya akan memberikan sedikit cerita atau memberikan sedikit testimoni ya tentang ilmu magnet rejeki yang kebetulan saya juga sempat mengikuti camp magnet rejeki online, biasa disingkat COMR, bersama Ustaz Nasrullah tentunya. Dulu sebelum saya mengenal ilmu magnet rejeki ya, segala mimpi-mimpi saya, segala keinginan saya, hajat saya, rasanya kok kayak jauh banget gitu. Kayaknya susah gitu untuk diwujudkan. Sepertinya hanya di dunia hayal lah. Terus kemudian nggak sengaja saya searching di Google tentang, sempat baca juga sih karena muncul timelinenya di Facebook kalau nggak salah hari itu ya, tentang magnet rejeki. Iseng-iseng lah buka-buka gitu kan, terus dengar-dengar cerita para alumni COMR, TOMR gitu kan, kok kayak tertarik ya. Seakan-akan apa ya, kayak ada yang narik-narik gitu biar buka lebih jelas pembahasannya ini tentang apa gitu kan. Terus bukalah saya, buka-buka gitu, ternyata judulnya aja gitu kan tentang magnet rezeki, tapi sebenarnya itu tentang pembahasan ya kehidupan sehari-hari sih sebenarnya, eh, yang mengajarkan bagaimana baiknya kita kepada orang lain, kepada keluarga, pada teman-teman pokoknya gitu kan. Eh, Kemudian saya mulai tertarik untuk mengikuti COMR waktu pertama kalinya dibuka, kalau nggak salah Ramadan tahun ini kalau nggak salah, selama 3 hari secara online. Kemudian saya semenjak bergabung bersama para pencari ilmu ini, sebutlah para pencari ilmu ya, karena kami sangat-sangat ingin tahu gitu kan, sangat-sangat ingin tahu sebenarnya ini pembahasan mengenai apa dan tentang apa gitu. Kok judulnya seperti seolah-olah hanya tentang rejeki, tentang apa yang dicari gitu. Terus ada yang sempat dibahas tentang apa, bagaimana caranya untuk menggapai mimpi, menggapai cita-cita gitu kan, hanya dengan kita berserah diri kepada Allah dengan cara-cara yang gampang lah tentunya. Kemudian ada pembahasan mengenai Garputala. Garputala ini salah satu media ya, salah satu media bagaimana caranya kita bisa menggapai segala hajat kita, segala keinginan kita hanya dengan cara membaca Al-Quran, dengan cara mengamalkan Al-Quran. Mudah kok caranya. Silakan kalau yang ingin lebih dalam bisa buka di YouTube Nasrullah, Ustaz Nasrullah. Biasanya itu ada pembahasannya lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, karena saya kan cuman sekedar peserta yang mengikuti. Dengan metode Garputala, alhamdulillah
apa yang dulu saya idam-idamkan, apa yang dulu hanya sekedar lewat di otak, lewat di dalam mimpi, alhamdulillah satu persatu tercapai dengan mudah. Tentu bukan dengan cara berdiam diri saja, ada caranya. Kemudian Garputala ini juga benar-benar melatih saya untuk lebih paham lagi, lebih apa ya, ibaratnya greget lagi dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Saya coba menceritakan satu persatu aja ya, sedikit aja kisah nyata yang pernah saya dapatkan dengan mengamalkan ilmu magnet rezeki dengan metode Garputala. Waktu itu belum lama ini, sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu, saya ingin sekali rumah saya bisa cepat selesai, bisa cepat pindah ke rumah, tapi rasanya kok kayak nggak mungkin ya, karena kami ibaratnya modalnya hanya gitu-gitu aja. Kalaupun kami pindah, rumah kami belum belum bisa ditempatin, belum layak ditempatin gitu kan. Kemudian di situ saya coba melakukan apa yang diajarkan dalam ilmu Garputala. Alhamdulillah sekitar kurang lebih nggak nyampe sebulan ada aja jalannya agar kami bisa menempati rumah kami dengan cara yang kayak ajaib banget, ajaib sangat-sangat ajaib. Kalau saya ceritakan rasanya kayak mustahil gitu caranya, ada jalan-jalannya untuk itu. Kemudian saya juga mengenai anak saya, waktu mulai, kan anak saya tamat SD ya. Kemudian rumah kami kebetulan kami berdomisili di tempat, di waktu itu di Balikpapan Selatan kalau nggak salah ya, di Balikpapan Selatan. Sementara kakak keluarga saya itu tempatnya di Balikpapan, Balikpapan Tengah ya, kalau Balikpapan Tengah lah. Kemudian waktu mendaftar SMP itu, mau masuk SMP, kami nggak ada harus berdasarkan zonasi karena angka anak kami untuk masuk di sekolah yang diinginkan kurang mencukupi kan, kurang mencukupi. Sementara untuk sekolah ke SD sesuai zonasi itu memang SMP yang sesuai zonasi itu dekat rumah kami yang baru ini. Sementara kalau untuk ke sana rasanya mustahil kalau dari rumah yang kami tempati sebelumnya sangat-sangat jauh. Terus saya ngomong sama suami saya, semoga saja ya kami pindah, anak kami bisa keterima ke sekolah yang SMP sekarang ini, dan semoga saja dengan anak kami masuk ke SMP ini, kami berharap ada jalan untuk menempati rumah baru kami ini. Dan alhamdulillah ternyata hanya dalam waktu kurang lebih hampir 2 minggu anak kami keterima. Yang sebelumnya memang sempat dalam zonasi itu ada 3 sekolah yang kami ini sempat terlempar, sempat memang gak masuk ke situ, dan kami keterima ke SMP wilayah rumah kami sebelumnya. Saya sempat ngomong kepada suami saya, kalau kami masukkan anak kami ke SMP yang di daerah rumah kami sebelumnya, akan sangat-sangat mustahil untuk kami segera pindah ke rumah baru sekarang ini. Alhamdulillah dengan mempraktekkan ilmu Garputala sangat-sangat ajaib, hanya dalam waktu kurang lebih hampir 2 bulan kami sudah menempati rumah kami. Wallahu alam, saya nggak tahu caranya, ada aja jalannya, berangkai maksudnya berantai dengan cerita-cerita yang lain sampai kami bisa pindah ke rumah ini. Masih banyak pula cerita-cerita yang lain yang kecil tapi rasanya ajaib banget, sampai saya menulis
di sebuah buku kecil apa-apa yang telah saya dapatkan dengan cara memakai metode Garputala. Saya ada berapa testimoni ya, bukan testimoni sih sebenarnya, kayak apa ya, saya coba menulis apa-apa yang telah berhasil saya pakai dengan saya dapatkan dengan metode Garputala. Waktu itu eh, saya coba satu-satu ya, secara ringkas aja. Saya ada ATM ke blokir hari itu. Terus saya pakai ilmu Garputala dengan meniatkan untuk semoga segera dibuka blokiran ATM ini dan diberi kemudahan. Alhamdulillah juga. Saya bercerita karena memang nyata hal-hal yang sepele tapi benar-benar diberi kemudahan, diberi kelancaran. Kemudian juga saya waktu itu saya ikut sebuah asuransi. Terus dengar asuransi yang saya ikuti, memang saya niatkan untuk kalau anak saya masuk SMP saya akan ambil gitu kan, saya akan cairkan. Ternyata dengar cerita teman-teman bla 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 dengan segala alasan mereka, ada yang nggak mendapatkan sedikit pun dari apa yang mereka ikuti. Kemudian muncullah ketakutan dalam diri saya ya, aduh gimana ya kalau saya sampai nggak dapat juga seperti mereka, seperti cerita teman-teman. Rasanya takut, sementara itu benar-benar sangat kami harapkan. Kemudian saya coba pakai ilmu metode Garputala. Alhamdulillah saya dapat, walaupun memang saya dapat tidak seperti ekspektasi kami sebelumnya, tapi saya lumayan mendapatkan itu dengan jumlah yang dan nilai yang besar, dan tidak seperti cerita teman-teman yang lain yang tidak mendapatkan, malah tidak mendapatkan sepeser pun. Ya alhamdulillah. Dan anehnya lagi prosesnya cepat, hanya dalam waktu 3 hari kami sudah cair. Sementara untuk cerita teman-teman, mereka butuh waktu kurang lebih sebulan kalau nggak salah. Hanya dengan cara-cara pokoknya aneh bin ajaib lah kalau aku mau sebutkan itu. Kemudian juga saya takut waktu anak saya ketendang dari 3 sekolah itu. Saya takut akan masuk ke sekolah, kami akan mencarikan sekolah anak kami ibaratnya lewat belakang ya, sementara tahu kan kalau lewat belakang itu pasti pakai duit untuk apalah gitu kan, untuk bisa masuk sekolah. Saya coba lagi pakai metode Garputala. Alhamdulillah tak sepeser pun anak saya mengeluarkan duit untuk masuk sekolah, tak sepeser pun. Dan itu hanya saya dalam waktu seminggu kayaknya saya praktekkan cara itu. Tak sepeser pun anak saya mengeluarkan biaya untuk masuk sekolah. Ada lagi malah yang lebih enteng banget rasanya, cuman kayaknya ajib banget. Saya sakit gigi, sakit banget. Kemudian saya pakai metode Garputala dan niatkan semoga rasa ini gak ada muncul lagi. Alhamdulillah ternyata bisa juga untuk menghilangkan rasa di gigi itu. Alhamdulillah. Kemudian juga rumah kami yang sebelumnya ini dulu sempat kami tawarkan kurang lebih setahun pas bulan ini tahun yang kemarin itu sempat ada yang menawar untuk membeli rumah kami.
dan sudah bayar DP, sudah bayar DP. Alhamdulillah gagal padahal sudah bayar DP. Entahlah, mungkin ada sesuatu yang Allah kehendaki ya. Jadi waktu itu batal lah ya. Jadi ceritanya kami setahun pas itu nggak ada ini, nggak ada yang menanyakan, nggak ada yang lihat, walaupun saya sudah sebar-sebar informasi kalau tempat kami, rumah kami dijual, tak ada yang menanyakan sedikit pun dan tidak ada yang berminat. Nah, setelah memakai metode Garputala, ajaib, sangat-sangat ajaib, 3 hari langsung ada yang menelpon, langsung membayar DP, seminggu kemudian dibayar lunas. Dan akhirnya itu sudah yang masuk dalam rangkaian yang saya ceritakan tadi, kalau untuk memasuki rumah kami yang baru ini ada rangkaian-rangkaian ceritanya sampai bisa kami tempati. Nah, dengan rumah ini ya, dengan terjualnya rumah ini ya, kami pindah sudah ke rumah baru kami ini. Ya banyak sih rangkaian ceritanya sebenarnya. Banyak teman-teman juga yang sudah saya ajarkan tentang metode Garputala ini dan sudah mencoba mempraktekannya, dan alhamdulillah ya, sesuai memang dengan apa yang diharapkan. Dan ini memang bukan hanya sekedar cerita saya ya, memang ini pengalaman saya, dan saya sudah coba berbagi kepada yang lain, kepada teman-teman yang lain yang sudah mempraktekkan. Silakan Anda mencoba. Bisa dibuka di Google, di YouTube, cara-cara dan metode dengan menggunakan metode Garputala, dengan masuk bergabung dengan atau mencari tahu tentang ilmu magnet rezeki. Oke, kalau ada yang penasaran untuk lanjut apa itu metode Garputala yang saya praktekkan, tetap terus ikuti channel YouTube saya, Lia Mienowuna. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.